Mungkin pertanyaan yang kedua ke siapa nih? Nah, Indra. Oh, Indra. Oke, Indra. Silakan bertanya, Indra. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang tadi telah menyampaikan, Bapak Abdul Ghaffar dan Bapak Bapak Swendar. Saya sebagai warga Tangerang Selatan, tumpukan sampah yang terjadi di Tangerang Selatan adalah suatu bukti bahwa masyarakat Tangerang Selatan belum bisa mengelola sampah secara pribadi atau perorangan. Maka terjadilah tumpukan itu di Tangsel. Jadi dalam hal ini, karena dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengolahan sampah, sampah itu menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Permasalahan sampah hanya bisa diselesaikan dengan disiplin setiap warga masyarakat Tangerang Selatan untuk mengolah sampah. Kemudian saya mau bertanya kepada Pak Abdul Ghaffar, Ketua ASWI. Apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak Abdul Ghaffar, tentang zero waste, sampah itu sampai nol? Ya, selama ini kalau saya lihat, Bapak aktivis sampah hanya mengkritisi dan tanpa memberi solusi untuk pemerintah. Untuk masalah PTLTS tenaga sampah ya, bagi listrik tenaga sampah, Bapak hanya punya kekhawatiran pribadi sendiri saja. Ya, konseptual Bapak. Coba kalau seandainya Bapak pelajari tentang pengolahan sampah, pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Singapura, mungkin Bapak menjadi optimis, mungkin seperti itu. Untuk Bapak Swendar, saya menanyakan, apakah mungkin kalau sudah ada RT RW-nya digulirkan, RT RW-nya sudah ada, apa AMDAL-nya masih dipertanyakan atau diragukan atau belum ada? Bukankah AMDAL itu syarat mutlak untuk menertibkan RT RW? Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali atas respon dari Bapak Ibu sekalian yang menyimak webinar tentang TPA Cipecang. Terkait pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ASWI, tentu kami sangat mengapresiasi dan saya akan menjawab beberapa hal. Cuma terlebih dahulu saya ingin menanggapi soal statement bahwa sampah itu tanggung jawab konsumen, tanggung jawab warga saja semata. Sebetulnya hierarki pengelolaan sampah itu kan ada 3 layer sebetulnya. Pertama upstream, kedua middle stream, yang ketiga itu lower stream. Jadi di hulu, tengah, dan hilir. Nah, siapa saja yang berperan di hierarki pengelolaan sampah? Betul tadi bahwa di level paling hilir itu ada tanggung jawab dari konsumen atau kita, warga sebagai konsumen yang memakai barang dan jasa yang menghasilkan sampah. Itu betul, ada pertanggungjawaban dari warga masyarakat yang mempergunakan sampah. Tetapi di level hulu atau di level upstream, itu ada tanggung jawab dari produsen. Siapa produsen itu? Produsen kalau kami di ASWI membagi 2 hal ya. Yang pertama manufaktur yang menghasilkan biji plastik dari proses ekstraksi minyak bumi jadi biji plastik. Terus yang mempergunakan plastik itu jadi kemasan, yakni retail. Nah, kenapa pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin mengeluarkan peraturan gubernur ya yang efektif berlaku tanggal 1 Juli 2020 soal kemasan plastik sekali pakai yang dilarang diganti menjadi kantong ramah lingkungan. Itu salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah Provinsi DKI untuk menekan di level retail atau pengusaha dan juga konsumen agar tidak mempergunakannya lagi, terutama di retail modern. Itu hierarki pengelolaan sampah. Nah, bagaimana peran pemerintah? Kan ada konsumen, ada warga ya, warga sebagai konsumen, kedua perusahaan sebagai produsen, ketiga pemerintah. Jadi tiga subjek ini, 3 pelaku ini sama-sama berkontribusi dalam pengelolaan sampah. Satu, konsumen itu memang harus ada kesadaran, perubahan kebiasaan, behavior change. Dia tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai tumbler, pakai gerakan, pakai tote bag atau kantong belanja dari kain atau dari bambu misalnya. Itu konsumen sudah mulai mengarah pada perubahan itu, tidak menggunakan sedotan plastik,
mengurangi penggunaan styrofoam misalnya, itu konsumen sudah melakukan itu. Anak-anak muda misalnya di perkotaan di Jabodetabek misalnya sudah mulai ramai gerakan soal perubahan perilaku dari konsumen. Kita lihat produsen bagaimana. Nah, masih banyak produsen-produsen yang masih mempertahankan kemasan plastik sekali pakai, terutama saset atau multilayer plastik. Ini yang sedang didorong. Bagaimana kayak Unilever, Wings Group, Indofood itu mencoba merubah desain kemasan. Jadi produsen juga bertanggung jawab. Ada namanya konsep EAPR, Extended Producer Responsibility, atau perluasan tanggung jawab produsen. Jadi produsen itu menghasilkan sesuatu, maka dia bertanggung jawab untuk mengelola apa yang dia dihasilkan. Maka kayak beberapa produsen seperti air mineral dalam kemasan kan mereka kayak bikin pusat-pusat pengumpulan produk air minum dalam kemasan, botol-botol plastik misalnya. Itu yang bisa didaur ulang. Tetapi yang jadi problem produsen adalah kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Jadi itu yang teman-teman Azwi dorong. Jadi selain konsumen berubah dan itu sudah berproses, nah produsen itu juga punya tanggung jawab. Saya tidak sepakat kalau tanggung jawab keseluruhan pengelolaan sampah hanya di konsumen, tapi 3 layer tadi. Pemerintah ngatur regulasi, produsen mengubah desain lebih ramah lingkungan, konsumen merubah kebiasaan, mulai menolak, mulai mengkampanyekan agar produsen berubah. Kan pendekatan dalam ekonomi kapitalistik kan konsumen akan menuntut produsen, kami inginnya begini, maka produsen harus berubah demi mempertahankan pembelian produksinya. Kira-kira itu sih ada 3 layer yang bertanggung jawab. Pemerintah mengatur regulasi, produsen mengubah desainnya lebih ramah lingkungan, ketiga konsumen mengubah kebiasaan. Ada 3 subjek dalam pengelolaan sampah. Berikutnya spesifik soal Azwi, apa yang sudah dilakukan oleh Azwi. Nah, ini semoga tidak jadi pertanyaan yang mencoba mendelegitimasi siapapun ya, baik itu Azwi ya, maupun kawan-kawan yang mencoba mendiskusikan ada problem apa dalam tata kelola sampah kita. Nah, saya coba ulang lagi profiling Azwi ya. Jadi Azwi ini terbentuk tahun 2017, menyikapi Perpres PLTSA, juga mengkampanyekan zero waste sebagai mainstream, sebagai alternatif dalam pengelolaan sampah kita. Jadi kami punya 9 anggota. Yang pertama ada Walhi, yang kedua ada Greenpeace, yang ketiga ada ICEL, yang keempat ada Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, yang kelima ada YPBB di Bandung, kemudian ada Nol Sampah Surabaya, Ekoton di Gresik, PPLH di Bali, Nexus di Bali. Jadi dari 9 lembaga itu punya spesialisasi masing-masing. Misalnya Walhi lebih ke isu lingkungan hidup secara umum, juga kampanye untuk pendekatan kebijakan. Greenpeace lebih banyak ke industri, mereka melakukan brand audit, kayak audit sampah, siapa sih pencemar di pantai ini misalnya, audit perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan misalnya. Ada ICEL di kebijakan hukum lingkungan. Ada GIDKP yang selama beberapa tahun terakhir fokus mengadvokasi pemerintah daerah agar dorong mengeluarkan kebijakan perda larangan plastik sekali pakai atau peraturan gubernur atau peraturan wali kota. Itu GIDKP. Ada YPBB yang secara nyata berada di grassroots, kerja untuk penerapan zero waste city di kampung-kampung. Bapak Ibu bisa profiling, bisa kepoin di Instagram mereka kerja di RW-RW, di kelurahan di Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Itu di grassroots, betul-betul penerapan zero waste city di level masyarakat ya, pemilahan dan lain sebagainya, composting itu dikerjakan oleh IBBB. Zero waste juga dilakukan di Gresik, di Desa Wringinanom oleh Ekoton. Nah, teman-teman bisa juga lihat bagaimana praktek zero waste di Gresik. Dan terakhir di Denpasar, di Banjar Kesiman, Tohpati. Di Denpasar yang dilakukan oleh PPLH Bali. Itu upaya kecil yang dilakukan oleh kolaborator-kolaborator Azwi. Artinya ada yang bermain di kebijakan, ada yang memang di grassroots, ada yang di kampanye ke anak-anak muda kayak Nol Sampah, kayak IGDKP, yang melibatkan public figure, artis, dan lain sebagainya. Jadi kita coba untuk masing-masing lembaga yang bergabung di Azwi itu berperan sesuai kapasitasnya masing-masing. Bapak Ibu bisa silakan profiling kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami kerjakan. Kira-kira begitu kalau mempertanyakan soal apa yang sudah dikerjakan Azwi dan kolaborator, kira-kira kok kritik sana, kritik sini. Kami selain kritik juga ada kerja-kerja di grassroots, ada kerja-kerja kampanye di sekolah-sekolah, di anak muda, dan di toko publik. Kedua soal insenerator, ini menarik untuk kami tanggapi ya. Jadi kalau statementnya mengatakan bahwa itu argumen saya personal, itu sangat subjektif misalnya, itu menurut saya kok pandangan yang keliru ya. Saya sudah membagikan link di draft, itu ada risetnya Komisi Pemberantasan Korupsi, riset soal resiko kerugian finansial dari proyek PLTSA 12 kota. Nah, kalau mau lebih dalam lagi,
di dalam kebijakan RPJMN dan RKP sudah diubah, pendekatannya tidak lagi PLTSA, tapi diubah jadi PSEL. Nah, belum lama ini, bulan Mei 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta untuk PLTSA itu diganti katanya dari insenerator menjadi RDP. Itu sekilas dinamika yang terjadi dalam kebijakan PLTSA. Jadi tidak ujuk-ujuk bahwa ASWI itu kritik sana, kritik sini. Di kalangan pemerintah pusat antara Bappenas, Kemenko Marves, ESDM, PUPR, dan KLHK juga terjadi dinamisasi sesuai dengan diskursus yang berkembang. Kalau argumentasinya tadi soal Singapura, kita lihat data Singapura. Biaya pengelolaan sampah di Singapura untuk insenerator itu $100 per ton. Itu biaya pengelolaannya. Kalau dirupiahkan sekitar 1,5 juta per ton. Kalau tadi saya sampaikan di Indonesia itu kemampuan tipping fee maksimal itu Rp500.000 per ton. Itu Indonesia maksimal. Di Singapura yang tadi dibilang insenerator dan lain sebagainya itu tipping fee-nya itu $100 atau 1,5 juta. Di Jepang yang menggunakan insenerator itu tipping fee-nya itu sekitar $150 per ton atau sekitar 2 juta rupiah. Kita mau jujur, hanya ada 2 pemerintah daerah yang mampu dengan tipping fee yang besar untuk biaya pengelolaan sampah. Pertama Surabaya, kedua Jakarta. Nah, saya tidak tahu apakah pemerintah kota Tangsel itu mampu menyediakan tipping fee minimal 500.000 per ton dari 1.000 ton sampah yang saya yakin proyek itu kita judicial review, menang, Mahkamah Agung mengabulkan substansi dari gugatan kami, muncul lagi Perpres tahun 2018, dan sampai tahun 2020 ini progresnya tidak signifikan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan termasuk soal resiko finansial, apalagi di masa pandemi COVID ini. Saya tidak akan berargumen lebih dalam, tapi ini riset KPK mengafirmasi statement kami soal potensi kerugian finansial yang cukup besar jika PLTSA ini tetap dilanjutkan. Nah, silakan kalau memang Bapak Ibu berkeyakinan Pemkot Tangsel misalnya mampu tipping fee-nya dan dijalankan, monggo saja. Kita lihat sampai sejauh mana proyek itu berjalan, kuat berapa tahun kira-kira. Ini kita lihat proyeksi ke depan. Soal pilihan mau lanjut apa enggak kan diserahkan ke Pemkot Tangsel dan pemerintah pusat. Tapi kami mencoba mendiskusikan apa yang menjadi hasil kajian kami beserta afirmasi dari risetnya KPK soal biaya pengelolaan sampah. Kita lihat anggaran. Jadi Trust bisa share misalnya biaya pengelolaan sampah di Tangsel itu berapa? Mampu nggak tipping fee Rp500.000 per ton per hari dari sampah yang dikelola? Kalau tidak mampu pasti akan minta subsidi pemerintah pusat dan lain sebagainya. Itu dari satu aspek finansial. Jadi itu sih kalau memang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian masih merasa PLTSA ini sesuatu yang penting misalnya, ya tidak masalah juga. Kami punya standing position yang tetap konsisten sejak Perpres 2016 kami yang melakukan judicial review, dan adanya Perpres 35 2018 ini kami masih konsisten dengan statement kami di resiko kesehatan, lingkungan, dan resiko kerugian finansial. Itu, terima kasih. Ini sebenarnya menarik soal tadi PLTSA. Tadi sempat disinggung ya sama Bang Gofar soal sudah ada kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata pembangunan PLTSA itu dapat menimbulkan kerugian finansial. Nah, coba kira-kira sedikit di-share Bang, gimana tuh hasil risetnya? Karena mungkin sebagian besar di sini kami belum dapat membaca dan mengakses informasi tersebut. Jadi ini summary dari risetnya KPK ya, terutama soal resiko finansial dari proyek PLTSA. Nah, ini latar belakangnya soal situasi darurat sampah nasional, terus ini tarif PLTSA yang cukup tinggi untuk menarik investasi, jadi dia lebih mahal daripada PLTU untuk harga jualnya. Ada selisih sekitar 7 sen per kilowatt per hours. Kalau PLTU itu paling murah 4-6 sen per kWh, kalau PLTSA ini harga jualnya 13,35 sen. Terus ada juga tinjauan soal regulasi yang dibuat untuk memudahkan investasi, yakni Perpres 35 tahun 2018. Nah, terus KPK coba untuk menelisik proyeknya ada di mana saja. Ini bisa dilihat 12 kota sesuai Perpres. Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Manado, dan Makassar. Jadi rata-rata memang
sampah yang dihasilkan per hari sudah di atas 1.000 kota-kota yang memiliki rencana proyek, tapi ada 2 yang masih di bawah 1.000 ya, yakni Surakarta dan Manado. Kalau tadi Tangerang Selatan 1.000 itu volume sampah harian, tapi yang masuk ke TPA itu baru 300, itu juga belum memenuhi kriteria standar. Terus kita langsung ke permasalahannya ini. Tadi saya sudah cuplik sebetulnya, apa saja poin-poin kritis yang menjadikan PLTSA ini punya potensi kerugian finansial. Kita bisa cek ya. Misalnya ini tadi saya bilang soal model bisnis antara pengembang Pemda baru ke PLN. Jadi ada 2 perjanjian. Perjanjian pertama KPBU itu untuk pembangunan itu antara Pemda dan pengembang. Kalau Tangsel itu sementara kan baru dari Korea ya, KT itu untuk pembangunan atau pembuatan OBC, tapi untuk proyeknya belum ada yang ngambil. Kalau Jakarta itu yang sekarang berhenti, TF Sunter itu investornya Fortum dari Swedia atau Norwegia, itu juga berhenti. Terus kalau Semarang itu sempat dari Denmark, sekarang ganti Australia Kiat. Terus ada hitung-hitungan spesifik juga sih, di sini sebetulnya bisa dilihat sendiri soal tipping fee. Ini dihitung juga kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan tipping fee. Terus ada contoh kegagalan proyek ini di mana? Di Sumur Batu, Bekasi. Nah, ini sudah commissioning test, itu sudah tes untuk uji coba, tapi gagal, sudah tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Pemkot Bekasi juga tidak lanjut. Ini gagal commissioning test di Sumur Batu, Bekasi. Kalau mau lebih lengkap bisa dibaca sendiri sih Mas, sebetulnya kan tadi aku cuma review aja secara keseluruhan apa saja poin-poin kritisnya. Terutama paling nampak ya kemampuan pemerintah kota untuk menyediakan tipping fee maksimal 500.000 per ton per hari dari sampah yang dikelola oleh PLTSA. Itu untuk biaya pengelolaan dan biaya operasionalisasi PLTSA. Itu kalau review cepatnya. Kalau lengkap bisa dibaca di paparan KPK. Ini dirilis bulan Maret 2020. Nah, pasca risetnya KPK ini kan terus muncul usulan dari KLHK untuk ganti dari insenerator ke RDF. Refuse derivable fuel, itu kayak dibuat biji plastik, dipecah-pecah, itu nanti penggantinya insenerator kalau tidak salah. Itu juga perlu dikaji lebih dalam, apakah RDF ini skenario-nya mirip dengan insenerator atau tidak. Kalau insenerator kan tungku bakar, kalau RDF ini dicacah dulu, sampahnya jadi pelet-pelet, nanti di co-firing dengan batu bara, dicampur untuk bisa dibakar. Itu yang kami tahu soal ada kemungkinan peralihan proyek dari insenerator ke RDF. Itu sementara informasi yang kami dapatkan. Terima kasih. Oke, Mas Gofar, bisa closing statement-nya, sekaligus sikapnya nih, kira-kira mau ngapain? Oke Mas, kalau saya ada 2 hal ya. Pertama soal TPA Cipecang pasca longsor. Yang kedua soal bagaimana tata kelola sampah di Tangerang Selatan pasca terjadinya tragedi. Sikap pertama soal TPA Cipecang pasca longsor. Yang pertama soal pemerintah Kota Tangerang Selatan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari longsoran yang berdampak ke lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Nah, pertanggungjawaban itu bisa diwujudkan dalam bentuk apapun ya, ganti rugi material ataupun pertanggungjawaban lain. Misalnya ada konsekuensi dari pihak ketiga yang membangun turap misalnya, itu yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sampai sejauh mana penanganan pasca terjadinya longsor itu? Sudahkah ada pemulihan lingkungan? Sudahkah ada rehabilitasi di TPA Cipecang? Sudahkah ada pertanggungjawaban dengan masyarakat sekitar yang mengeluhkan atas dampak yang ditimbulkan, baik selama TPA Cipecang beroperasi ataupun dampak yang ditimbulkan saat terjadi longsor dan setelahnya. Itu soal TPA Cipecang pasca terjadinya longsor. Ada pertanggungjawaban, ada laporan lah minimal dari Mei sampai Juli itu sudah melakukan apa saja dan berikutnya apa yang direncanakan terkait tindak lanjut TPA Cipecang. Terus yang kedua soal di masa yang akan datang perbaikan tata kelola sampah di Kota Tangerang Selatan akan seperti apa. Tadi kami sudah memberikan pertimbangan bagaimana maksimalisasi TPS 3R terlepas ada beberapa kekurangan. Nah, substansi TPS 3R betul tadi untuk mengurangi timbulan sampah yang masuk TPA. 3R di belakang itu kan untuk memilahan dari sumber akar yang masuk ke TPA itu betul-betul residu.
barang-barang yang tidak residu, sampah yang tidak residu bisa dimanfaatkan untuk dipakai kembali atau didaur ulang dan lain sebagainya. Itu kalau maksimalisasi TPS 3R. Memang ada prasyarat, ada namanya kebijakan afirmatif, harus ada anggaran khusus yang ditambahkan untuk kebantuan operasional dari TPS 3R. Di Gresik misalnya pemerintah Kabupaten Gresik memberikan alokasi untuk penggantian honor untuk pengelola TPS 3R, masyarakat yang bekerja di TPS 3R. Meskipun tidak besar, tapi bantuan itu bisa membantu orang agar lebih semangat lagi mengelola TPS 3R. Terlepas ada iuran dari warga yang jumlahnya juga tidak besar. Itu contoh di Kabupaten Gresik, harus ada kebijakan afirmatif untuk maksimalisasi TPS 3R. Berikutnya, perbaikan tata kelola sampah. Kebijakan populer seperti pelarangan plastik sekali pakai bisa diimitasi, meskipun itu hanya mengurangi tidak lebih dari 5%, terutama untuk kertas kresek, kemudian sedotan, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis tertentu dari sampah plastik itu sekian persen, tapi kebijakan populer semacam itu bisa dicoba. Nah, berikutnya pilihlah kebijakan yang memang sesuai dengan kemampuan finansial dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kalau ada yang lebih mudah, lebih murah, itu yang bisa dilakukan daripada memilih kebijakan yang berisiko secara finansial dan belum tentu efektif dan apalagi menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan. Cobalah dari skala-skala kecil tapi ada support khusus dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Itu terima kasih dari saya. Awal Muafiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Gofar ya atas tadi closing statement dan sikapnya. Ya, pertama-tama saya ucapkan semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dulu ya, Pak Suhendar dan juga Bang Abdul Gofar, serta partisipan semua yang telah aktif mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Begitu, mungkin ke depan kita akan mengadakan webinar selanjutnya dengan tema-tema yang tema-tema yang ada di Tangerang Selatan. Begitu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya moderator Ahmad Priyatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.